Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rudi Farudi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari virus yang sedang mewabah saat ini, yaitu virus Corona. Anak-anakku yang sangat cintai, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita buka dengan pembacaan Ummul Quran agar apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Malah diniyah bisyafaati Rasulillah Saulillahilana lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, pada hari ini kita akan mempelajari unsur intrinsik cerpen. Dalam materi ini, kalian harus bisa memahami apa sih unsur intrinsik itu dan apa cerpen itu. Setelah mempelajari materi ini, kalian harus bisa menemukan unsur intrinsik pada sebuah cerpen. Oleh karena itu, marilah kita pahami pembahasan kali ini. Anak-anak, sebelum kita membahas unsur intrinsik cerpen, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan sastra. Sastra itu adalah sebuah keindahan atau sebuah seni yang menjadikan bahasa sebagai media. Biasanya sastra ini disampaikan melalui media tulis atau secara lisan atau melalui mulut ke mulut. Biasanya sastra-sastra yang disampaikan melalui mulut ke mulut itu adalah sastra kuno, sastra-sastra yang diciptakan pada zaman-zaman kerajaan. Dan sastra itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah narasi. Sastra yang disampaikan dalam bentuk narasi atau kata lainnya adalah prosa, yaitu sastra yang diuraikan menggunakan bahasa bebas yang tidak terikat oleh rima, irama, dan diksi. Dan yang kedua adalah sastra puisi. Sastra ini diuraikan dengan menggunakan diksi. Apa sih diksi itu? Diksi adalah kata-kata pilihan. Contoh sastra puisi itu terdiri apa saja? Contohnya pantun, syair, itu dimasuk dalam puisi. Kalau narasi itu contohnya adalah cerpen, novel, roman. Yang ketiga adalah sastra drama. Drama itu diuraikan dalam bentuk dialog. Itu ya anak-anak yang dimaksud dengan sastra. Tentunya kalian sudah mengerti dan sangat paham dengan ini karena sudah disampaikan di pembelajaran kelas 1 dan kelas 2. Di sini saya hanya mengajak kalian untuk mengingat kembali. Mungkin di antara kalian ada yang sudah mulai lupa. Baik anak-anak, selanjutnya adalah berkaitan dengan cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen adalah teks sastra berupa cerita narasi fiksi yang mengisahkan sebagai kehidupan tokoh dengan tema yang jalan cerita yang sederhana, latar yang terbatas, biasanya berjumlah 500 sampai dengan 10.000 kata dan selesai dibaca dengan sekali duduk. Cerpen ini anak-anak termasuk dalam sastra
narasi atau sastra prosa. Dan cerpen ini berbeda dengan novel, karena novel itu biasanya lebih dari 10.000 kata, bangkit sampai tak terbatas, ada yang lebih dari 100.000 kata itu novel itu ya. Tentunya kalian di antara kalian sudah ada yang pernah membaca novel. Itu yang dimaksud cerpen. Jikalau nanti kalian ada yang masih belum paham, boleh menghubungi saya melalui WA. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu anak-anak unsur yang membangun karya sastra di dalam sebuah cerpen. Ini dari dalam kalau unsur intrinsik. Sedangkan unsur ekstrinsik itu dari luar. Terdiri dari satu, tema, kedua, penokohan, ketiga, latar, keempat, alur, kelima, sudut pandang, keenam, amanat. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya cerpen dari dalam. Sedangkan unsur ekstrinsik, unsur yang membangun karya cerpen dari luar. Kalau unsur intrinsik itu ada 5, tema, penokohan, alur, sudut pandang, latar, dan amanat. Ada 6. Apa sih tema itu? Ide yang mendasari pengembangan sebuah cerita. Jadi ketika kalian membaca sebuah cerpen, biasanya ditanyakan apa sih tema cerpen itu? Ide yang mendasari cerpen itu apa? Bukan judul loh anak-anak. Biasanya ini yang sering terjadi kekeliruan. Anak-anak ditanyakan judul, yang ditanyakan tema tapi menjawab judul. Perbedaan antara tema dan judul itu, kalau tema adalah gagasan foto atau ide pikiran yang mendasari terciptanya sebuah cerpen. Kalau judul itu adalah perincian atau penjabaran dari sebuah topik atau ide. Begitu. Yang kedua adalah penokohan. Pelaku cerita mengalami peristiwa. Jadi kalau ada pertanyaan penokohan, kalian disuruh menyebutkan nama tokohnya siapa, fisiknya seperti apa. Setelah itu wataknya, misalnya tokoh Hani, fisiknya seperti ini, tinggi, cantik, dan sifatnya sabar, penyayang, dan juga menolong. Begitu kalau ada pertanyaan seperti dalam penokohan cerpen. Yang ketiga adalah latar, gambaran situasi dan kondisi mengenai sebuah peristiwa yang terjadi dalam cerita. Latar itu ada 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Setelah Anda membaca cerpen, kalian dituntut untuk menjawab latar sebuah cerpen, berarti tempatnya di mana, waktunya kapan, terus suasananya itu bagaimana. Begitu anak-anak ya. Yang selanjutnya adalah alur, rangkaian peristiwa yang membangun sebuah cerita. Berarti alur ini ada 3, alur mundur, alur maju, dan alur campuran. Di dalam cerita itu menceritakan seperti apa, atau masa lampau yang diceritakan adalah flashback ke belakang, masa lampau saja. Berarti itu pasti cermennya adalah alur mundur. Kalau campuran di dua-duanya itu diceritakan. Selanjutnya adalah sudut pandang. Ini adalah anak-anak yang sering kali ditanyakan oleh anak-anak berkaitan dengan sudut pandang di dalam cerpen. Yang dimaksud sudut pandang dalam cerpen itu adalah anak-anak posisi orang pengarang di dalam cerpen itu. Cerpen itu apakah dia menceritakan dirinya sebagai pelaku utama atau hanya pelaku sampingan, itu yang dimaksud dengan sudut pandang. Biasanya kalau di dalam cerpen itu menggunakan kata ganti aku, berarti pasti cerpen itu sudut pandangnya adalah
tokoh aku sebagai pelaku utama. Itu yang dimaksud dengan sudut pandang. Orang penulis itu di sana itu kedudukannya sebagai apa yang dimaksud dengan sudut pandang. Selanjutnya adalah amanat pesan yang ingin disampaikan seorang penulis melalui cerita tersebut. Setelah Anda membaca cerpen itu, kira-kira apa pesan yang bisa diambil, amanat yang bisa disampaikan kepada orang lain ketika kamu sudah membaca cerpen itu. Itu anak-anak yang dimaksud dengan unsur intrinsik di dalam cerpen. Kalau masih kurang paham dengan penjelasan saya, silakan hubungi saya melalui WA. Dan yang terakhir anak-anak, sebagai tanda bukti bahwasanya Anda sudah mendengarkan video ini dari awal hingga akhir, maka tuliskan kata rindu di link yang ada di bawah ini sebagai bukti bahwasanya Anda sudah mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Rindu. Ingat anak-anak ya, rindu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.